Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak semua, selamat datang kembali di channel ini, Klinik Matika Channel. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas soal-soal semester genap yang ada pada buku ini. Jadi buku ini adalah buku dinas matematika untuk SD atau MI kelas 4. Adapun jumlah soalnya ada 25 soal dengan rincian 20 pilihan ganda dan 5 uraian. Nah, dalam pembahasannya kita bagi menjadi dua bagian. Jadi video kali ini adalah part pertama, nomor 1 sampai nomor 15. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan tentunya subscribe agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat buat kita semua. Amin. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Soal nomor 1, gambar di bawah ini yang bukan merupakan segi banyak beraturan adalah titik. A, B, C, atau D. Jadi, karena soal nomor 1 ini soal teori, kita langsung saja ya. Jadi, yang beraturan itu sendiri kakak dilihat dari garisnya ini. Jadi kalau bangun itu memiliki garis yang sama panjang berarti beraturan. Nah, di sini yang terlihat berbeda itu di bagian C ya. Jadi garis yang ini beda panjangnya dengan garis yang ini. Jadi yang bukan merupakan segi banyak beraturan adalah yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Sebuah bangun datar mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Mempunyai 4 sisi sama panjang. Yang kedua, mempunyai 4 sudut sama besar. Yang ketiga, kedua diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Bangun datar yang mempunyai sifat-sifat tersebut adalah titik. A. Persegi, B. Persegi panjang, C. Belah ketupat, atau D. Jajar genjang. Jadi yang memenuhi ketiga-tiganya ini adalah yang A, yaitu persegi. Selanjutnya untuk soal nomor 3, luas sebuah persegi yang mempunyai keliling 48 cm adalah titik. A, B, C, atau D. Jadi karena ini soal hitungan, kita mulai menghitung ya. Jadi diketahui di sini kelilingnya 48 cm. Nah, yang ditanyakan adalah luas. Nah, tapi sebelum ke luas, kita uraikan dulu dari keliling yang 48 cm ini. Keliling sebuah persegi itu rumusnya 4 kali sisi. Nah, selanjutnya nilai 48 kita ganti ya. Variabel K kita ganti dengan nilai yang ini, maksudnya 48. Variabel K sendiri ada di samping kiri sama dengan, kita sesuaikan nilainya. Selanjutnya di samping kanan sama dengan itu 4 kali sisi. Nah, langkah selanjutnya 4 ini kita pindahkan ke samping kiri sama dengan, karena ini perkalian berarti menjadi pembagian. 48 per 4. Sisa di samping kanan itu hanya sisi saja. Nah, 48 bagi 4, kita bisa bagi dengan 4 bagi 4, 1, 8 bagi 4 itu 2. Jadi jawabannya 12. Ini adalah sisinya. Nah, setelah ini baru kita mengerjakan apa yang ditanyakan, yaitu luas. Luas sendiri rumusnya sisi kali sisi. Jadi ini nilai 12 ini betul-betul kita butuhkan untuk mencari luas ya. Selanjutnya kita ganti nilai sisi ini dengan nilainya itu 12 pangkat 2. Nah, 12 pangkat 2 sendiri artinya 12 kali 12, bukan 12 dikali 2 ya. Jadi bukan 12 dikali 2, tapi 12 kali 12. Nah, ini bisa kakak cari dengan cara kali susun. Tapi di sini kita lebih menggunakan trik ya. Adapun kalau kakak tidak tahu sebelumnya trik pangkat 2, bisa kakak cek dalam video pada channel ini. Cari yang judulnya trik pangkat 2, seperti itu. Jadi kita langsung saja ya. Pertama 2 pangkat 2 ini artinya 2 kali 2 itu 4. Kita kalikan semuanya ini, angka ini 1 kali 2 kali 2. 1 kali 2, 2 kali 2, 4. Selanjutnya 1 pangkat 2, 1 kali 1 yaitu 1.
Jadi jawaban untuk luas ini adalah 144 dan itu ada di bagian C. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Sebuah meja berbentuk persegi dengan panjang sisinya 150 cm. Jika di sekeliling tepi meja akan dipasang hiasan pita, maka panjang pita yang dibutuhkan adalah titik, titik, titik. A, B, C, atau D. Jadi untuk mencari panjang pita, sama saja dengan kita mencari keliling kakak dari meja yang berbentuk persegi ini. Jadi diketahui sisinya 150 cm, keliling persegi rumusnya 4 kali sisi. Jadi ini tinggal kita ganti sisinya dengan nilainya 150. 4 kali 150. Ini kita kalikan dan menghasilkan 600 cm. Ternyata dalam pilihannya tidak ada menggunakan satuan cm, tapi meter. Jadi cm ini kita harus rubah ke meter. Nah, caranya dengan menggunakan ilmu yang ini, Kakak, ilmu satuan tangga ini ya. Jadi dari cm ke meter itu naiknya 2 kali. Kakak perhatikan, 1, 2. Nah, aturannya sekali naik dibagi 10. Berarti kalau 2 kali naik, tinggal tambahkan 0. Dibagi 100. Berarti 600 dibagi 100, ini hasilnya 6 meter. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya untuk soal nomor 5, Pak Udin ingin menjual sebidang tanahnya yang berbentuk persegi dengan ukuran 15 meter. Jika perkiraan harga jual tanah tersebut 300.000 per meter persegi, maka hasil penjualan tanah Pak Udin adalah titik, titik, titik. A, B, C, atau D. Jadi pertama kali kita harus mencari luasnya, kakak-kakak semua. Jadi luasnya sama dengan sisi pangkat 2. Kenapa? Karena ini persegi ya. Jadi panjang sisinya ukurannya ini 15 meter. Kita ganti 15 pangkat 2. Selanjutnya kita gunakan trik di sini. 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5. 5 kali 5 25. Terus 5 simpan 2. 1 kali 5 5 kali 2 10. Tambah 2 12. Tulis 2 simpan 1. 1 pangkat 2 artinya 1 kali 1 tambah 1 2. Jadi jawaban untuk luas tanah ini adalah 225 meter persegi. Nah, harga jual tanah itu 300.000 per meter persegi. Berarti ini tinggal dikalikan 300.000. 225 dikali 300.000. Nah, ini kalau kakak menggunakan perkalian susun ataupun cara yang lain, nanti akan menghasilkan 67.500.000 rupiah. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 6, keluarga Siti memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang seperti pada gambar. Ini dia gambarnya. Luas tanah keluarga Siti tersebut adalah titik, 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 titik. A, B, C, atau D. Jadi langsung saja ya, ini sudah masuk ke persegi panjang. Luas persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar. Berdasarkan gambar sudah jelas 15 cm ini panjangnya dan 7 cm ini adalah lebarnya. Jadi tinggal kita masukkan nilainya 15 dikali 7. Selanjutnya kita kalikan 15 kali 7 hasilnya 105 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 7. Udin berlari mengelilingi tanah lapang sebanyak 5 kali. Jika tanah lapang tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran 25 meter kali 15 meter, maka jarak tempuh lari Udin adalah titik, titik, titik. A, B, C, atau D. Baik, langsung kita hitung ya. Jadi ini tidak lain adalah keliling persegi panjang. Nah, umumnya rumus keliling itu kakak semua hanya menjumlahkan panjang sisinya. Jadi bisa kita tulis rumus seperti ini, panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Jadi kita tinggal jumlahkan saja. Atau kakak juga bisa menggunakan rumus yang ini. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar ya. Ini rumus yang biasa kita gunakan saat di kelas. Tapi kita juga tidak salah menggunakan rumus yang ini karena konsep dasarnya untuk keliling hanya menjumlahkan panjang sisinya. Jadi di sini kita menggunakan yang ini kakak.
Jadi keliling sama dengan panjangnya sendiri kita tahu dari ukuran yang ini 25 kali 15. 25 meter ini panjangnya, 15 meter ini lebarnya. Jadi 25 tambah 15 tambah 25 tambah 15. Selanjutnya kita tinggal jumlahkan 25 tambah 15 ini 40, ini juga hasilnya 40. 40 tambah 40 hasilnya 80. Jadi ini hasil untuk keliling persegi panjang. Nah, tapi dalam pertanyaannya yang ditanyakan adalah jarak tempuh lari Udin. Nah, Udin sendiri sudah mengelilingi 5 kali. Jadi tinggal kita kalikan. 80 dikali 5. Hasilnya 400 meter. Jadi jawabannya adalah yang bagian D. Selanjutnya untuk soal nomor 8. Sepotong papan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 220 cm dan lebar 1 meter. Luas papan tersebut adalah titik. A, B, C, atau D. Jadi ini sebelumnya kita tulis dulu yang diketahui. Panjangnya 220, lebarnya 1 meter. Nah, karena ini tidak sama, maka harus kita samakan dulu. Jadi kita butuh satuan yang ini lagi ya, satuan panjang. Ya, dari meter ke sentimeter. Dari meter ke sentimeter ini turun, aturan turun dikali 10 kalau turun sekali. Nah, meter ke sentimeter ini turun 1, 2. Jadi 2 kali berarti dikali 100. 1 kali 100 hasilnya 100 cm. Nah, selanjutnya untuk luas, kita gunakan rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Tinggal kita masukkan panjangnya 220. Lebarnya 100. Jadi ini menghasilkan 22.000 cm persegi. Jadi tinggal kita kalikan ya, 22 kali 1, 22 tinggal tambahkan 0 yang jumlahnya 3. Jadinya 22.000 cm. Jadi jawaban untuk soal nomor 8 adalah D ya. Selanjutnya untuk soal nomor 9. Seorang tukang ingin memasang keramik atau ubin di sebuah gedung. Jika gedung itu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 12 meter, dan keramik atau ubin yang akan dipasang berukuran 40 cm kali 40 cm, maka banyak keramik yang akan dipasang oleh tukang tersebut adalah titik. Jadi, langkah pertama kita mencari luas lantai gedung dulu, Kakak. Jadi maksud dalam pernyataan kalimat kedua ini, jika gedung itu berbentuk persegi panjang, ini maksudnya lantainya ya. Ukurannya 20 meter kali lebar 12 meter. Nah, lantai ini akan dipasang keramik. Jadi luas sama dengan panjang kali lebar, kita sudah tahu nilai panjangnya 20, lebarnya 12. 20 kali 12 hasilnya 240 meter persegi. Selanjutnya kita cari luas keramik. Karena bentuknya persegi, jadi rumusnya sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Nah, selanjutnya 40 pangkat 2, ini tinggal kita kalikan. Karena ini 0, jadi kita bisa abaikan. Ke 0 ini kita tinggal tambahkan. Nanti kita fokus ke 4-nya. 4 pangkat 2 itu 4 kali 4. 16 tambah 0, 2 itu 1.600 cm persegi. Nah, sekarang setelah kita tahu luas lantai dan luas keramik, kita tinggal bagi. Nah, langkah membagi di sini pertama kita harus pastikan satuannya sama. Nah, sekarang ini berbeda. Ini meter persegi, ini sentimeter persegi. Jadi harus ada aturan ya. Jadi kita gunakan aturan yang ini. Aturan untuk merubah ya. Jadi ini aturan satuan untuk luas. Di sini sekali turun ini dikalikan 100, Kakak. Sekali turun. Ini aturannya, kalau sekali naik dibagi 100. Karena ini persegi ya, beda dengan yang tadi. Nah, meter persegi mau ke sentimeter persegi, ini kalau kita hitung turunnya 2 kali. Nah, sekali turun itu kali 100 tambah 0,2 berarti 2 kali turun dikali 10.000. Nah, 240 meter persegi ini kalau kita mau jadikan sentimeter kita harus kalikan 10.000. 10.000 itu nolnya 4. Jadi tinggal kita tambahkan saja sebenarnya menjadi nolnya 5.
Berarti ini dibaca 2.400.000 cm persegi. Jadi kalau kakak hitung nolnya jumlahnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini perubahan dari meter persegi ke cm persegi. Ini dia aturannya. Nah kalau sudah sama satuannya, ini cm persegi, ini cm persegi, baru kita bisa bagi. Jadi luas yang ini, luas lantai 2.400.000 kita bagi dengan luas keramik 1.600 cm persegi. Ini kita coret 02, kita bagi dan nanti akan menghasilkan 1.500 buah. Jadi ini karena keramik ya. Jadi hasil dari nomor 9 ini adalah yang C, 1.500 buah. Selanjutnya untuk soal nomor 10. Terdapat sebuah taman berbentuk segitiga sama sisi. Dayu berjalan mengelilingi taman tersebut. Pada setiap sisinya ternyata Dayu berjalan sejauh 16 meter. Jika Dayu berjalan di sekeliling taman kembali ke tempat awal, ya, maka keliling taman tersebut adalah titik. A, B, C, D. Jadi ini kita tampilkan dulu, ini contoh segitiga sama sisi. Ya, jadi anggap misalnya Dayu itu ada di sini kakak, di titik ini. Nah, sekarang dia berjalan ke sini sejauh 16 meter katanya tadi. Ke sini juga 16 meter. Nah, Dayu berjalan di sekeliling taman dan kembali ke tempat awal. Jadi tempat awalnya tadi di sini. Nah, kita ulang ya. Jadi pergerakan Dayu itu ke sini. 1, 2, 3. Jadi dia kembali lagi ke titik awalnya. Berarti sama saja dengan kita menghitung keliling dari taman ini, kakak. Jadi keliling untuk segitiga sama sisi, kita bisa menulis seperti ini. Jadi ini panjang sisinya kita sebut A, B, dan C. Kakak lihat ya garis yang ini. Garis ini menunjukkan bahwa nilai sisi yang ada pada nilai yang ada pada sisi ini sama. Jadi maksudnya seperti itu. Di sini dalam soal ini sudah jelas panjangnya 16 meter. Jadi ini 16 meter, ini 16 meter, ini 16 meter. Tinggal kita ganti 16 tambah 16 tambah 16. 16 tambah 16 tambah 16 ini menghasilkan 48 meter. Jadi ini adalah keliling dari segitiga sama sisi atau keliling dari taman yang berbentuk segitiga sama sisi. Jawaban untuk nomor 10 adalah C. Selanjutnya untuk soal nomor 11, perhatikan gambar berikut. Ini dia gambarnya. Jadi ini segitiga ya. Pertanyaannya, luas segitiga tersebut adalah titik. A, B, C, atau D. Nah, rumus luas segitiga sendiri adalah ini kakak. Bisa setengah A kali T atau A kali T per 2 ini sama saja. Ya. Nah, kalau kakak perhatikan, dalam segitiga ini yang kita butuhkan untuk mencari luas adalah alasnya dan tingginya. Nah, kalau kakak lihat ya, segitiga ini dibalik sebenarnya. Jadi ini posisi terbalik, ini pengecoh saja dalam soal. Nah, alasnya ini tidak lain adalah yang ini kakak. Ya, jadi kalau kita balik, kita putar ini, maka ini akan menjadi alas. Ini akan menjadi tinggi. 9 dan 12 ini tidak lain adalah sisi miringnya. Ya. Jadi di sini sekali lagi alasnya ini adalah yang ini 15 bukan 12 ya. Alasnya 15 kita tahu karena posisi ini kakak, posisi dari tingginya ini. Jadi umumnya yang ini menjadi alas. Nah, alasnya 15, tingginya itu 6. Berarti 15 kali 6 per 2. Sekali lagi alasnya kita ganti 15, tingginya 6. Kalau 2 ini tetap berdasarkan rumus ya. Selanjutnya bentuk ini kita bisa kalikan. Bisa kakak kalikan dulu 15 kali 6 berapa hasilnya nanti bagi 2. Atau bisa juga seperti ini. 15-nya tetap, yang kita bagi dengan 2 hanya 6. 6 bagi 2 itu hasilnya 3. Nah 15 kali 3 hasilnya 45 cm persegi. Jadi luas, jawaban untuk soal nomor 11 adalah C. 45 cm persegi. Selanjutnya untuk soal nomor 12. Pak Edo mempunyai kebun berbentuk gambar di bawah ini.
Ini dia gambarnya. Jika taman tersebut ingin ditanami rumput dan biaya rumput per meter persegi adalah Rp50.000, maka biaya yang harus dikeluarkan Pak Edo adalah titik. Jadi langsung saja untuk soal seperti ini kita fokus ke luas dulu kakak semua, luas dari kebun. Karena ini bentuknya segitiga maka rumusnya alas kali tinggi per 2. Selanjutnya luas alasnya itu yang ini ya, 14 meter. Jadi ini adalah garis putus-putus, ini tidak ada kakak. Jadi yang ini luasnya alasnya itu sampai sini. 14 tingginya sendiri itu kita bisa ambil yang ini. Jadi kalau ini bukan tinggi, ini miring. Tinggi itu harus lurus tegak. Jadi ini 12. 14 kali 12 per 2. Selanjutnya kita bisa kerjakan dengan cara seperti ini. 14 tetap. Yang berhubungan sama 2 ini hanya 12 saja. 12 per 2 atau 12 bagi 2 itu hasilnya 6. 14 kali 6 hasilnya 84 meter persegi. Nah ini adalah luas dari kebun. Nah biaya per kebun, biaya per meternya adalah Rp50.000. Berarti tinggal kita kalikan. 84 dikali Rp50.000. Ini menghasilkan Rp4.200.000. Dan ini ada di A. Jadi jawaban nomor 12 adalah A. Selanjutnya untuk nomor 13, perhatikan gambar berikut. Garis P dan garis Q merupakan dua garis yang saling titik. A, B, C, atau D. Nah kalau kakak perhatikan, ini garis P dan Q ini sejajar ya. Bukan tegak lurus, berpotongan, atau berimpit. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 13 ini adalah D. Selanjutnya untuk soal nomor 14. Berikut ini data hobi siswa salah satu SD. Jadi ini jenis hobi, ini banyak siswanya. Yang hobi membaca itu ada 5 siswa. Yang hobi menggambar itu 9 siswa. Yang hobi olahraga 12 siswa. Menyanyi 8 siswa. Dan menari 6 siswa. Penyajian data tersebut dalam bentuk diagram batang adalah titik. Nah ini dia nyambung ke sini kakak ABCD-nya. Jadi tinggal kita mencocokkan saja di sini. Ini bukan hitungan, ini hanya teori saja. Dan tinggal kita mencocokkan. Kita kembali dulu ke soal sebelumnya ya. Baik, berdasarkan apa yang kita baca berdasarkan tabel tadi, yang sesuai dengan diagram batang ini adalah yang A. Jadi membaca 5, menggambar 9, olahraga 12. Menyanyi 8 dan menari 6. Jadi jawaban untuk nomor 14 ini adalah A. Selanjutnya untuk nomor 15, sekaligus ini soal terakhir pada bagian ini, part 1 ini. Data pengunjung objek wisata dinyatakan pada sebuah diagram batang sebagai berikut. Ini dia diagram batangnya. Pertanyaannya, pada hari apakah banyak pengunjung terbanyak berkunjung? Pengunjung terbanyak apakah A, B, C, atau D? Nah, kalau kakak perhatikan diagram batang ini yang paling banyak itu ada di sini, ya. Ini kira-kira sekitar 950 dan itu pada hari Ahad, ya. Kalau hari Sabtu itu lurus yang ini ke angka 900. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 15 adalah yang A. Jadi seperti itu kakak semua. Adapun untuk soal nomor 16 dan seterusnya kita akan bahas di part kedua. Sekali lagi jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.